Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kerajaan Blambangan. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebagian dari kita tentu tahu kisah berjenis Panji, berjudul Damar Wulan Minak Jinggo. Kisah yang dianggap legenda ini begitu populer di Jawa Timur, karena mengungkapkan perseteruan antar dua kerajaan, yang satu sebuah kerajaan besar, bernama Majapahit, yang satu lagi, kerajaan yang tak pernah tunduk terhadap hegemoni kerajaan besar itu, yakni Kerajaan Blambangan. Perseteruan ini melahirkan Perang Paregreg. Kerajaan Blambangan terletak di timur kota Banyuwangi di Jawa Timur. Bila kita melihat peta, letak Blambangan berbatasan langsung dengan Selat Bali. Dengan begitu, kita yakin bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan pesisir. Bila melihat namanya, Blambangan berasal dari kata bala, yang artinya rakyat, dan ombo yang artinya besar atau banyak. Dengan begitu, kita dapat pahami bahwa Blambangan adalah kerajaan yang rakyatnya cukup banyak. Tak ada berita yang pasti sejak kapan kerajaan ini berdiri. Dari kisah Damar Wulan Minak Jinggo diketahui bahwa pada masa Majapahit kerajaan ini telah ada dan berdaulat. Namun demikian, ada beberapa sumber yang memuat nama Blambangan, yakni Serat Kanda, ditulis abad ke-18, Serat Damar Wulan, ditulis pada 1815, dan Serat Raja Blambangan, ditulis 1774, di mana proses penulisannya dilakukan jauh setelah masa kejayaan Blambangan, yakni ketika masa Mataram Islam dan kekuasaan Kompeni Belanda di Jawa Tengah relatif kukuh. Di samping mengacu kepada sumber berjenis sekunder seperti ketiga serat tadi, kita masih memiliki sumber primer yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Blambangan, yakni Pararaton yang meski tak menyebutkan nama Blambangan, namun kemunculan nama Arya Wiraraja dan Lamajang akan membantu kita menyibakkan kabut yang menyelimuti sejarah awal kerajaan Blambangan. Istana Timur Majapahit, untuk melacak sejarah kemunculan kerajaan Blambangan diakui cukup sulit. Minimnya data dan fakta membuat para ilmuwan kesukaran untuk menentukan sejarah awal kerajaan ini. Namun, bila kita memetakan sejarah awal Majapahit pada masa Srinata Sangramawijaya alias Raden Wijaya, maka sedikit celah akan terkuak bagi kita guna menuju pencarian awal mula Blambangan. Pelacakan ini bisa dimulai dari peristiwa larinya Sangramawijaya, R. Wijaya, dan kawan-kawan ke Songenep, kini Sumenep, di Madura, guna meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam usaha menjatuhkan Jayakatwang, yang telah menggulingkan Kertanagara di Singasari. Menurut Pararaton, Raden Wijaya berjanji bahwa jika Jayakatwang berhasil dijatuhkan, kelak kekuasaannya akan dibagi dua, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ketika muda merupakan pejabat di Singasari, yang telah dikenal baik oleh Raden Wijaya yang tak lain menantu dan keponakan Kertanagara. Ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit tahun 1293, Arya Wiraraja diberi jabatan sebagai pasangguhan dengan gelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Makapramuka. Namun, rupanya Wiraraja pada tahun 1296 sudah tidak menjabat lagi. Hal ini sesuai dengan isi prasasti penanggungan yang tak mencatat namanya. Muljana menjelaskan bahwa penyebab menghilangnya nama Wiraraja dari jajaran pemerintahan Majapahit karena pada 1395, salah satu putranya bernama Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan lalu tewas. Peristiwa ini membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri, seraya menuntut janji kepada Raden Wijaya mengenai wilayah yang dulu pernah dijanjikan. Pada 1294, Raja pertama Majapahit itu mengabulkan janjinya, dengan memberi Wiraraja wilayah Majapahit sebelah timur yang beribu kota di Lamajang, kini Lumajang. Babat Raja Blambangan memberitahu kita, bahwa wilayah Lumajang yang diberikan pada Arya Wiraraja adalah berupa hutan, termasuk Gunung Brahma, kini Gunung Bromo, hingga tepi timur Jawi Wetan, Jawa Timur, bahkan hingga Selat Bali,
wit prekawit tanah Lumajang seanteron ipun kedadosaken tanah Blambangan. Menurut teks babat Raja Blambangan, Arya Wiraraja memerintah di Blambangan sejak 1294 hingga 1301. Ia digantikan putranya, Arya Nambi, dari 1301 sampai 1331. Setelah Nambi terbunuh karena intrik politik pada 1331, tahta kerajaan Blambangan kosong hingga 1352. Yang mengisi kekosongan ini adalah Sira Dalem Sri Bima Cili Kapakisan, saudara tertua Dalem Sri Bima Cakti di Pasuruan, Dalem Sri Kapakisan di Sumbawa, dan Dalem Sri Kresna Kapakisan di Bali. Kesaksian babat Raja Blambangan berkesesuaian dengan apa yang tertulis pada Pararaton. Dikisahkan, pada tahun 1316, Nambi, seorang pengikut setia Raden Wijaya, sekaligus Pati Ama Mangkubumi Majapahit yang pertama, memberontak pada masa pemerintahan Jayanagara, seperti yang dijelaskan Pararaton. Riwayat lain, yakni Kidung Sorandaka, menceritakan pemberontakan Nambi terjadi setelah kematian ayahnya yang bernama Pranaraja, sementara Kidung Harsawijaya menyebut ayah Nambi adalah Wiraraja. Pararaton mengisahkan, Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rabut Buhayabang, setelah dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang. Sebelumnya, benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan yang dibangun Nambi, dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan itu. Menurut Nagara Kertagama, yang memimpin penumpasan Nambi adalah Jayanagara sendiri. Dalam peristiwa ini, jelas Nambi berada di Lamajang dan dibantu oleh pasukan Majapahit Timur, wilayah yang menjadi kekuasaan Wiraraja. Namun belum jelas, apakah Wiraraja masih hidup saat peristiwa Nambi berlangsung. Pemaparan di atas, dalam upaya menjelaskan keberadaan Blambangan, tentu belum dirasakan memuaskan, karena walau bagaimanapun, semua data di atas tak menyebutkan nama Blambangan. Untuk itu, kita langkahkan lagi penelusuran kita ke masa yang lebih kemudian, yakni masa Perang Paregreg, peperangan antara Keraton Barat versus Keraton Timur di wilayah Majapahit. Kedaton Wetan, dan Perang Paregreg 1406 Masehi. Bila merujuk ke Pararaton, kita akan mengetahui bahwa ayah angkat sekaligus kakek dari istri Bre Wirabumi, yakni Bre Wengker yang bernama Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi, mendirikan keraton baru di Pamotan dan bergelar Batara Parameswara Ring Pamotan. Batara Parameswara ini juga adalah mertua Hayam Wuruk, karena putrinya yang bernama Paduka Sori menikah dengan raja ini. Setelah Batara Parameswara wafat tahun 1398 Masehi, keraton di Pamotan diserahkan kepada Bre Wirabumi. Bila menghubungkan berita Pararaton dengan berita pada sejarah dinasti Ming, kita bisa melihat adanya kesesuaian. Kronik Cini memberitakan bahwa, pada 1403 Masehi di Jawa terdapat Kerajaan Barat, dan Kerajaan Timur yang tengah berseteru. Diberitakan bahwa pada tahun itu Bre Wirabumi, penguasa Kerajaan Timur, mengirim utusan kepada Cina guna mendapatkan pengakuan Kaisar Cina. Hal ini membuat Wikramawardhana, penguasa Kerajaan Barat, marah dan segera ia membatalkan masa kependetaannya yang telah dimulai sejak 1400. Selama itu yang menjalankan roda pemerintahan adalah istrinya, Kusumawardhani. Dengan begitu jelas, bahwa penguasa Kerajaan Timur, yang diperikan oleh sejarah dinasti Ming ini mengacu pada penguasa di Pamotan, yakni Bre Wirabumi. Namun kemudian, muncul masalah baru, apakah istilah Kerajaan Timur pada masa Bre Wirabumi sama dengan istilah Istana Timur pada masa Arya Wiraraja. Pada tahun 1403, Kaisar Yunglo di Cina mengirim utusan ke Jawa guna memberitahukan bahwa dirinya lah yang menjadi Kaisar Cina. Hubungan Cina-Jawa makin mesra ketika Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar Yunglo. Sebagai terima kasih, Wikramawardhana mengirim utusannya ke Cina dengan membawa upeti. Rupanya kiriman stempel perak emas itu, membangkitkan keinginan Bre Wirabumi untuk mengirimkan upeti ke Cina. Pengirim utusan oleh Wirabumi ini memiliki maksud yang lebih khusus,
meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Pengesahan resmi dari Kaisar Cina terhadap Bre Wirabumi di Kerajaan Timur membuat geram Wikramawardhana yang tengah bertapa. Ketika mendengar Bre Wirabumi diakui oleh Kaisar Cina, pada tahun 1403, Wikramawardhana kembali mengemban pemerintahan. 3 tahun berikutnya, 1406, baik kerajaan barat maupun kerajaan timur sama-sama meminta dukungan kepada kerabat istana Majapahit lain untuk mendukung mereka. Para raton mencatat, Perang Paregrek, perang yang berangsur-angsur antara Wikramawardhana Bre Wirabumi, terjadi pada tahun Saka Nagaloro Anahut Wulan atau 1328 Saka, 1406. Setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan kerajaan timur, Bre Wirabumi melarikan diri saat malam dengan menumpang perahu. Namun ia berhasil dikejar oleh Branarapati Raden Gajah. Kepalanya dipancung lalu dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Bra Hyang Wisesa. Kepala Bre Wirabumi kemudian ditanam di Desa Lung. Candinya dibangun pada tahun itu juga, 1406, bernama Grisapura. Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bre Wirabumi, anak Sri Raja Sanagara atau Hayam Wuruk dari Selir, atas penunjukan Suhita, putri pasangan Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, dengan Wikramawardhana menjadi penguasa Majapahit. Sebelumnya, pada tahun 1389, Wikramawardhana menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, dinobatkan menjadi raja, lalu setelah 12 tahun memerintah, Wikramawardhana turun tahta dan menjadi pendeta. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bre Wirabumi. Wirabumi, walau sebatas anak dari seorang Selir, merasa lebih berhak atas tahta Majapahit karena ialah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Ia melihat bahwa Suhita kurang berhak atas tahta tersebut karena hanya seorang wanita dari seorang putri Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Bre Wirabumi sendiri, menurut Nagara Kertagama, menikah dengan Nagarawardhani, sedangkan menurut para raton ia menikah dengan Bre Lasem, yakni Sang Alemu alias Indudewi kemenakan Hayam Wuruk, sekaligus anak dari Raja Dewi, Raja Saduhitendu Dewi. Raja Dewi dalam Nagara Kertagama, yang identik dengan Bre Daha menurut para raton, ini adalah bibi Hayam Wuruk. Setelah Bre Wirabumi tewas, Bre Daha, ibu angkat Bre Wirabumi yakni Raja Saduhitendu Dewi, diboyong oleh Hyang Wisesa ke Kedaton Kulon, Majapahit. Siapa orang yang menggantikan Bre Wirabumi menjadi penguasa Daha, tidak diketahui. Para raton hanya menceritakan bahwa pada 1359 Saka, 1437 M, yang menjadi penguasa Daha adalah Jayawardhani Dyah Jayaswari, putri bungsu Bre Pandan Salas. Setelah Perang Paregrek, tahta Majapahit masih dipegang oleh Wikramawardhana hingga 11 tahun kemudian. Pada 1349 Saka, 1427 Masehi, Wikramawardhana wafat, tahta Majapahit lalu diserahkan kepada Suhita. Setelah Bre Wirabumi tewas, kerajaan timur bersatu dengan kerajaan barat. Namun, di lain pihak banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dari uraian di atas, sama, bahwa sumber-sumber tertulis yang lebih tua, yakni Nagara Kertagama pada abad ke-14, tidak mencantumkan nama Blambangan untuk wilayah yang dikuasai Arya Wirajaja, pun para raton yang ditulis sekitar abad ke-15 dan 16 tidak menyebutkan nama itu, melainkan Istana Timur untuk wilayah yang dikuasai oleh Bre Wirabumi. Istilah Blambangan sebagai sebuah kerajaan baru muncul pada abad-abad selanjutnya, yakni abad ke-18 pada masa Mataram Islam, 2 abad setelah era Paregrek. Namun ada pengecualian, naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, menyebutkan nama tempat Balungbungan, yang terletak di ujung timur, Jawa Timur sebagai tempat ziarah kaum Hindu. Hal ini akan dibahas pada uraian selanjutnya. Panarukan, pelarian Dyah Ranawijaya Raja Kediri. Namun, sebelum putus asa, ada data menarik yang akan membimbing kita menelusuri kabut sejarah kerajaan ini. Data itu menguraikan sebuah peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-16,
setengah abad setelah masa Paregreg, yakni penyerangan pasukan Demak ke Daha, ibu kota Kediri. Saat itu, Kediri merupakan kerajaan utama setelah berhasil menyerang Majapahit. Muljana, 1986 banding 300, menuturkan, pasukan Demak yang Islam menyerang Tuban pada tahun 1527. Setelah Tuban, Laskar Demak menyerang Daha, ibu kota Kediri pada tahun itu juga. Raja Kediri, Girindrawardana Dyah Ranawijaya, diidentifikasikan sama dengan tokoh Batara Wijaya atau Brawijaya dalam serat, melarikan diri ke Panarukan, sementara Kediri jatuh ke tangan Demak. Dyah Ranawijaya sendiri sebelumnya pernah mengalahkan Bhre Kertabumi Raja Majapahit pada 1478. Penyerangan itu dalam rangka balas dendamnya, karena ayahnya, Suraprabawa Sang Singawikramawardhana yang duduk di keraton Majapahit diserang oleh Bhre Kertabumi, sehingga menyebabkan Suraprabawa mengungsi ke Daha, Kediri. Pendapat ini didukung oleh prasasti Petak yang menyebutkan, keluarga Girindrawardana pernah berperang melawan Majapahit lebih dari satu kali. Berita dari Sertakanda yang menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya, setelah Daha jatuh ke pasukan Demak, melarikan diri ke Bali, menurut Muljana, tak dapat dibuktikan oleh data sejarah yang lebih sahih. Sebaliknya, Dyah Ranawijaya melarikan diri ke Panarukan, kini nama kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Utara Banyuwangi. Panarukan sendiri ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang cukup ramai dan sejak abad ke-14, telah menjadi salah satu pangkalan kapal terpenting bagi Majapahit. Dengan tibanya Ranawijaya ke kota pelabuhan ini, kerajaan Panarukan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan Kediri. Dan berdasarkan penuturan orang Belanda kemudian, kerajaan Panarukan ini dapat diidentifikasi sebagai kerajaan Belambangan. Hal ini sesuai berita Portugis, yang menyebutkan adanya utusan kerajaan Hindu di Panarukan ke Malaka pada 1528, setahun setelah Dyah Ranawijaya diserang Demak. Utusan dari Panarukan ini bermaksud mendapatkan dukungan orang-orang Portugis, yang tentunya bermaksud menghadang pengaruh Islam di Jawa. Bukti lain bahwa Panarukan adalah bagian dari Belambangan adalah peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggana Raja ketiga Demak pada 1546. Hanya saja, belum ada kepastian, sejak kapan pusat pemerintahan Belambangan pindah dari Panarukan ke wilayah yang lebih timur. Pada saat kerajaan Demak memperlebar wilayah kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Pasuruan ditaklukkan pada tahun 1545 dan sejak saat itu, menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi, usaha Demak menaklukkan Panarukan, Belambangan, mengalami kendala karena kerajaan ini menolak Islam. Bahkan, pada tahun 1546, Sultan Trenggana sendiri terbunuh di dekat Panarukan, setelah selama 3 bulan tak mampu menembus kota Panarukan. Barulah ketika Pasuruan berhasil dikuasai Demak, posisi Belambangan makin terdesak. Pada tahun 1601, ibu kota Belambangan dapat direbut oleh pasukan Pasuruan yang dibantu Demak. Setelah dikalahkan oleh aliansi Demak Pasuruan, kerajaan Belambangan mulai dimasuki budaya dan ajaran Islam. Pusat pemerintahan pun bergeser ke selatan, ke daerah Muncar. Pada masa Kesultanan Mataram, penguasa Belambangan kembali menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka. Usaha para penguasa Mataram dalam menundukkan Belambangan mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan kawasan Belambangan dan Banyuwangi pada umumnya tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengahan. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Balilah yang lebih menonjol pada berbagai bentuk kesenian dari wilayah Belambangan. Dari uraian di atas terkesan bahwa cikal bakal Belambangan terdapat di Panarukan, jadi bukan berasal dari Istana Timur di Lumajang peninggalan Arya Wiraraja, atau istana pada masa Perang Paregreg. Namun demikian, diperlukan sejumlah pertimbangan lain, untuk memutuskan apakah tepat bila kita menyebutkan bahwa Panarukan merupakan awal mula kerajaan Belambangan.
Hal ini akan lebih terkuak pada uraian-uraian di bawah ini. Pangeran Tampauna, Pangeran Kedaung, dan Tawang Alun, Sinuhun Macan Putih. Pada abad ke-16, Blambangan berada dalam kekuasaan Bali. Kerajaan Gel-Gel di Bali yang dirajai Dalem Waturengong, tahun 1460 sampai tahun 1550, mampu memperluas wilayahnya hingga ke bagian timur Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa. Setelah Dalem Waturenggong digantikan oleh putranya yakni Dalem Dimade, satu persatu wilayah kekuasaan Gel-Gel melepaskan diri, di antaranya Blambangan dan Bima, tahun 1633, dan Lombok, tahun 1640. Pada 1651, muncul pemberontakan Gusti Agung Maruti atas Gel-Gel. Ketika Dewa Agung Jambe menggantikan Dalem Dimade, kembali Gel-Gel merebut wilayahnya yang terlepas pada tahun 1686. Raja ini lalu memindahkan pusat kerajaan ke Samarapura di Klungkung. Pada abad ke-17, Blambangan sendiri dipimpin oleh Santaguna. Setelah Blambangan ditaklukkan pada tahun 1636 oleh Sultan Agung Mataram, Santaguna digantikan oleh Raden Mas Kembar alias Tampauna pada tahun 1637. Ketika itu, ibu kota masih di Lumajang. Pada 1639, raja ini memindahkan keraton ke Kedaung, sekitar Panarukan, Situbondo, sehingga bergelar Pangeran Kedaung. Kalimat ini menjelaskan bahwa cikal bakal Blambangan adalah Lumajang, dan untuk ini kita bisa menarik garis ke masa Arya Wiraraja. Pada masa Mas Tampauna ini, Blambangan selalu menjadi rebutan antara Bali dan Mataram. Perebutan pengaruh antar dua kerajaan itu berakhir, setelah kedua penguasa kerajaan itu wafat, Sultan Agung pada tahun 1646 dan Dewa Agung pada tahun 1651. Pada tahun 1649, setelah berusia sepuh, Mas Tampauna bertapa di hutan Kedaung menjadi begawan. Setelah Mas Tampauna menjadi begawan, pemerintahan digantikan oleh putranya yakni Tawang Alun pada tahun 1652. Menurut cerita, raja ini melakukan semedi dan mempunyai gelar baru, Begawan Bayu. Di tempat bertapanya, ia mendapat petunjuk untuk berjalan ngalor wetan, bila ada macan putih. Ia pun harus duduk di atas macan putih, dan mengikuti perjalanan macan putih tersebut menuju hutan Sudimara, Sudimoro. Tawang Alun lalu mengelilingi hutan seluas 4 km. Tempat itulah yang selanjutnya dijadikan pusat pemerintahan dan diberi nama Keraton Macan Putih, tahun 1655. Ketika di bawah kepemimpinan Raja Tawang Alun atau Sinuhun Macan Putih, Blambangan berusaha melepaskan diri dari Mataram. Tulisan Raffles 2008/511 menerangkan bahwa pada 1659 Masehi atau 1585 Saka, Raja Blambangan yang baru dilantik, tidak disebut namanya, dengan dibantu angkatan perang dari Bali, kembali melakukan pemberontakan. Susuhunan Amangkurat pertama, Sunan Tegal Arum, pengganti Sultan Agung dari Mataram, lalu mengirimkan pasukannya untuk mengatasi pemberontakan Laskar Blambangan Bali ini, dan berhasil menguasai ibu kota Blambangan. Diberitakan, Raja Blambangan, yang dipastikan adalah Tawang Alun, dan para pengikutnya melarikan diri ke Bali. Sementara itu, pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Wiraguna, terserang wabah penyakit yang memaksa dirinya menarik pasukannya kembali. Mendengar itu, Amangkurat memutuskan untuk menghukum Sang Tumenggung dengan alasan hendak memberontak. Pada masa Tawang Alun memerintah, wilayah kekuasaan Blambangan meliputi Jember, Lumajang, Situbondo. Dikisahkan bahwa Raja Tawang Alun berwawasan terbuka, karena meski merupakan penganut Hindu yang taat, raja ini tidak melarang komunitas Islam berkembang. Yang menjadi fokusnya adalah, bagaimana caranya melawan arus dominasi asing. Sebelum memindahkan ibu kota ke Macan Putih, Tawang Alun sempat mendirikan ibu kota di wilayah Rowo Bayu, kini termasuk Kecamatan Songgon, Banyuwangi, jauh sebelum Mas Rempek Jagapati menetap di Rowo Bayu. Kepindahan ini diakibatkan serangan adik Tawang Alun sendiri,
yakni Mas Wila, yang memberontak. Menurut cerita penduduk setempat, Tawang Alun mendirikan sebuah tempat bertapa di Rowo Bayu ini. Sepak terjang Tawang Alun ini banyak tercatat dalam arsip Belanda ketika masa terakhir pemerintahannya. Arsip Belanda itu, misalnya, mencatat prosesi pembakaran jenazah Ngaben. Tawang Alun meninggal tanggal 18 September tahun 1691, yang begitu spektakuler. Bagaimana tak spektakuler jika dalam upacara Ngaben itu sebanyak 271 istri, dari 400 istri Tawang Alun ikut membakar diri, sati, ke dalam kobaran api. Tempat kremasi jenazah Tawang Alun masih bisa ditemukan hingga sekarang. Posisinya berada 1 km dari Balai Desa Macan Putih. Luasnya sekitar setengah hektar dan dikelilingi tembok putih, dengan satu pintu pagar yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang. Bangunan utamanya mirip pendopo berbentuk segi enam, berlantai putih dari keramik. Mengenai nama Tawang Alun sebagai wilayah administratif, catatan Bujangga Manik memberikan sebuah tempat bernama Padang Alun. Padang Alun ini dilewatinya sehabis menapaki Balumbungan atau Blambangan, setelah sebelumnya menyeberang dulu dari Bali, menuju wilayah Jawa Barat, melalui jalur pantai selatan Jawa. Toponimi Padang Alun di sini tentu mengingatkan kita pada nama Tawang Alun. Dilihat dari segi semantis, makna kata Padang berdekatan dengan kata Tawang. Padang dalam bahasa Jawa berarti cahaya, terbuka, Tawang berarti terbuka, tidak tertutup bayang-bayang, Norduin, J dan atau 2009:512. Dari jabaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Padang Alun pada abad ke-15 ke 16 tak lain adalah nama alternatif dari Tawang Alun. Deskripsi ini memperkuat dugaan bahwa nama Tawang Alun untuk penguasa wilayah ini diambil dari nama tempat di mana ia memerintah, atau mungkin saja sebaliknya. Kemungkinan besar, penguasa Padang Alun pada masa Bujangga Manik melewati wilayah ini tak lain adalah Tawang Alun. Puputan Bayu melawan VOC. Setelah Tawang Alun meninggal, Blambangan berada di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng di Bali. Setelah itu, VOC Belanda berusaha menguasai Blambangan. Perang pun meletus pada tanggal 25 Maret tahun 1767, dan pusat Blambangan dapat dikuasai VOC. Namun, perjuangan rakyat Blambangan tak pernah padam. Pangeran Agung Wilis atau Wong Agung Wilis, yang baru dilantik menjadi Raja Blambangan, langsung angkat senjata melawan VOC. Sayang, Pangeran Agung Wilis dapat ditangkap VOC dan diasingkan ke Selong, dekat Pasuruan. Perjuangan rakyat Blambangan dilanjutkan oleh Mas Rempek Jagapati. Pada tanggal 18 Desember tahun 1771, Laskar Blambangan berhasil membunuh pimpinan pasukan VOC, Vanskar. Tanggal inilah yang dipakai sebagai hari jadi Banyuwangi. Pada 2004, pemerintah Banyuwangi membangun sebuah monumen guna memperingati perang Puputan Bayu tersebut, yang dipimpin oleh Rempek Jagapati itu. Jagapati merupakan keturunan Tawang Alun. Saat itu pusat kerajaan Blambangan berada di Lateng, sekarang Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi. Ia melarikan diri karena tidak puas terhadap VOC yang mengangkat Raja Islam yang ternyata korupsi. Jagapati segera menobatkan diri sebagai susuhunan Jagapati di Rowo Bayu, dengan menghimpun prajurit-prajurit Blambangan yang kecewa. Di Rowo Bayu, Jagapati membangun tempat yang mirip kerajaan. Kini, Rowo Bayu sebuah rawa di kaki Gunung Raung yang dikelilingi hutan pinus seluas 8 hektar. Rawa yang airnya berwarna hijau ini merupakan pertemuan 3 mata air, yakni Sendang Kaputren, Sendang Wigangga, dan Sendang Kamulyan. Perlawanan Pangeran Jagapati ini diramaikan oleh seorang pejuang wanita bernama Mas Ayu Wiwit. Pada tahun 1771, pejuang ini bersama rakyat Blambangan melawan serbuan Belanda yang bermarkas di Desa Songgon dan juga melawan serangan rakyat Madura pesisir Jawa Timur, yang dipimpin oleh Ki Suradiwirya dan Ki Pulangjiwa. Mas Ayu Wiwit, Mas Jagapati, bersama para pemimpin pasukan seperti Ki Kebounda, Ki Tumbak Mental, Ki Kebo Gegambul, Ki Kidang Salendit, Ki Sudukwatu,
dan Ki Jagalara dengan sekuat tenaga mempertahankan tanah Blambangan. Perang Puputan Bayu berlangsung sejak tanggal 2 Agustus tahun 1771, sampai tanggal 18 Desember tahun 1771. VOC yang marah segera mengirimkan 1.500 pasukannya guna menumpas prajurit Blambangan. Pada Oktober tahun 1772, VOC membakar lumbung-lumbung padi di Songgon, sehingga perlawanan rakyat Blambangan melemah karena kelaparan. Perang pun pecah kembali. Kali ini, ribuan prajurit Blambangan dibunuh, kepala mereka digantungkan di pohon-pohon di sekitar Rowo Bayu. Rakyat Blambangan yang semula berjumlah 8.000-an hanya tersisa sekitar 2.000-ribuan jiwa, akibat serangan VOC itu. Penduduk Blambangan lainnya memilih menyeberang ke Bali atau ke wilayah pegunungan di sebelah selatan atau barat daya. Diperkirakan, setelah Puputan Bayu selesai, lebih dari separuh penduduk Blambangan lenyap. Untuk menutupi kekurangan jumlah penduduk ini, pemerintah kolonial Belanda mengerahkan penduduk dari wilayah lain untuk mendiami Blambangan. Sementara itu, penduduk Blambangan yang tidak melarikan diri kini dikenal sebagai masyarakat Sing. Kata Sing berarti tidak, dan di sini bermakna orang yang tidak ikut mengungsi. Baru seabad kemudian, pada masa Thomas Raffles, penduduk Banyuwangi tercatat berkisar 8.554 jiwa. Muncar, ibu kota baru. Setelah Perang Puputan Bayu berakhir, VOC memindahkan ibu kota kerajaan ke wilayah Muncar, karena letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Ulu Pampang, kini bernama Pelabuhan Muncar. Hak ini dilakukan VOC, atas pertimbangan guna mengawasi Selat Bali dikarenakan kerajaan-kerajaan Gel-Gel dan Mengwi di Bali, berusaha merebut Blambangan kembali. Keinginan Raja-Raja Bali untuk merebut Blambangan dapat dimengerti, mengingat sebelumnya kerajaan-kerajaan di Bali itu selalu memberikan bantuan kepada Blambangan saat peperangan melawan VOC, maupun melawan kerajaan-kerajaan Islam. Melihat ancaman yang serius dari selat ini membuat VOC akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Mataram. Tujuannya, agar untuk memutus hubungan Blambangan dengan Bali, dengan jalan Islamisai Blambangan. Mulailah pihak Mataram menempatkan orang-orang Islam untuk dijadikan raja di Blambangan, dengan harapan proses Islamisasi berlangsung lebih cepat. Di Muncar inilah periode kerajaan Blambangan bercorak Islam dimulai. Dari Muncar, ibu kota kerajaan kemudian berpindah ke Banyuwangi, yang saat ini menjadi letak pendopo Kabupaten Banyuwangi. Pada masa ibu kota di Muncar ini, otomatis eksistensi Blambangan sebagai kerajaan telah lenyap. Ketika Islamisasi makin berkembang di Blambangan, banyak warga yang memilih untuk menyeberang ke Bali. Mereka masuk sebuah hutan bernama Alas Purwo, karena bersiteguh memegang agama Hindu dan menolak pengislaman dari pihak Mataram yang ada di Blambangan. Sementara itu, Pelabuhan Muncar sendiri merupakan jantung pertahanan sekaligus pusat militer VOC pada abad ke-17 dan ke-18 di Blambangan. VOC mengangkat warga Tionghoa menjadi kepala pelabuhan. Pelabuhan ini cukup ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan beberapa wilayah Nusantara, sehingga di sekitar pelabuhan terdapat perkampungan-perkampungan berbagai etnis tersebut. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sebuah garis bisa kita tarik untuk memetakan wilayah-wilayah kerajaan Blambangan ini. Bila dirunut dari masa Lumajang, sebagai tempat asal, hingga Muncar sebagai ibu kota terakhir, jelas bahwa pusat Blambangan terus bergeser ke arah timur, dan jelas pula bahwa kerajaan Blambangan merupakan negara yang selalu berada dalam kondisi politik yang bersitegang dan penuh dengan konflik luar negeri. Letak istana. Membicarakan letak istana Blambangan tentu tak mudah. Hal ini, pertama, dikarenakan pusat kerajaan ini berpindah-pindah. Bila kita menetapkan bahwa pusat pemerintahan pertama kerajaan Blambangan adalah Lumajang lalu Panarukan, maka sepatutnya kita menelusuri jejak-jejak budaya di dua kota tersebut. Namun, sejauh ini, belum ada temuan yang bisa menuntun kita ke arah sana. Maka dari itu, penelusuran kita alihkan ke arah yang lebih timur, tenggara, tepatnya ke Banyuwangi.
Masyarakat yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Situs Macan Putih pernah melakukan penggalian di 17 titik, namun kegiatan itu tak sampai rampung. Walau begitu, bukannya tak ada bukti sama sekali mengenai bangunan pada masa kerajaan Blambangan ini. Warga sekitar desa Macan Putih masih sering menemukan sisa-sisa batu bata yang diperkirakan bekas bangunan kerajaan, berukuran 2 kali lebih besar dibanding ukuran batu bata saat ini. Mengenai fungsi dari sisa-sisa batu bata itu masih belum jelas, apakah sebagai pagar keraton, benteng, atau dinding keraton. Yang bisa dipastikan, batu-batu itu berasal dari masa prakolonial Belanda. Selain di Desa Agung Macan Putih, ada pula situs Umpak Songo di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, yang dipercaya sebagai bekas reruntuhan bagian kerajaan, atau benteng kerajaan yang memiliki panjang sekitar 5 km. Di dalam situs ini terdapat 49 batu besar dengan 9 batu, di antaranya berlubang di tengah. Kesembilan batu yang tengahnya berlubang itu berfungsi sebagai umpak atau penyangga, karena itulah situs ini dinamakan Umpak Songo atau 9 penyangga. Ketika ditemukan, situs ini terpendam pada kedalaman 10,5 meter dari permukaan tanah, membentang dari Masjid Pasar Muncar hingga area persawahan Desa Tembok Rejo. Diduga, benteng atau istana ini merupakan peninggalan Blambangan pada saat ibu kota pindah ke Muncar. Bangunan lain yang merupakan peninggalan kerajaan Blambangan pada periode Muncar adalah Siti Hinggil. Setinggil, yang bermakna tanah yang ditinggikan, Siti adalah tanah, Inggil adalah tinggi. Siti Hinggil ini berada di sebelah timur pertigaan Pasar Muncar. Fungsi Siti Hinggil adalah sebagai pos pengawasan VOC, untuk memata-matai musuh dari kerajaan-kerajaan Bali yang akan melakukan penyerangan, yakni berupa batu pijakan yang terletak di atas gundukan batu tebing guna mengawasi keadaan di sekitar Teluk Pangpang. Jarak Siti Hinggil ini dari situs Umpak Songo cukup ditempuh dalam waktu 10 menit ke arah timur. Ada pula kolam dan sebuah sumur kuno yang ditemukan di sekitar Pura Agung Blambangan, yakni di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Beberapa benda peninggalan sejarah Blambangan yang lainnya terdapat di museum daerah berupa guci dan aksesoris gelang lengan. Blambangan, pusat keagamaan. Dari teks Bujangga Manik yang ditulis sekitar abad ke-16, kita dapat memperoleh sebuah nama daerah sebagai tempat bertapanya kaum agamawan Hindu, yakni Balungbungan, yang, bila merujuk teks naskah tersebut, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Sangat mungkin sekali bahwa nama Blambangan pada abad ke-16, dan juga abad-abad sebelumnya, adalah Balungbungan, atau Balungbungan merupakan penulisan lain dari Blambangan atau Balambangan. Adapun tokoh dalam Bujangga Manik adalah seorang bangsawan Sunda dari Keraton Pakuan, yang bercita-cita menjadi pertapa yang mencari jalan menuju kehidupan abadi. Tokoh ini menolak menikah dan memilih untuk bertapa di Balungbungan, guna mencari tempat peristirahatan terakhir. Setiba di Balungbungan, setelah berhari-hari berjalan menapaki wilayah utara Jawa dari Pakuan, di sekitar Bogor, Jawa Barat, tokoh ini melakukan laku tapa, mendirikan pesanggrahan, berkebun, dan mendirikan lingga. Di tempat ini ia tinggal selama setahun lebih, setelah didatangi oleh seorang biarawati, Ebon, yang ingin ikut bertapa. Tokoh ini memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke Bali, daripada harus ditemani seorang wanita, karena takut akan godaan melakukan hal-hal yang dilarang. Dari keterangan yang diperoleh dari naskah berbahasa Sunda kuno tersebut, jelas bahwa Balungbungan merupakan salah satu tujuan kaum agama kala itu, yang ingin menjadi pertapa dan tujuan para peziarah dari berbagai pelosok. Meski tak ada keterangan lain yang diperoleh dari naskah tersebut mengenai Balungbungan kecuali sebagai tempat keagamaan, namun kiranya kita dapat memahami sepenggal peranan Balungbungan pada masa bersangkutan. Dari uraian Bujangga Manik kita diyakinkan bahwa agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Blambangan pra-Islam adalah Hindu. Pada abad ke-16, ketika kerajaan-kerajaan di Jawa telah bercorak Islam, hanya ada dua kerajaan yang berpegang teguh pada coraknya yang Hindu, yakni Sunda Pajajaran dan Blambangan. Dua kerajaan ini pula yang melakukan hubungan politik dengan Portugis yang bermarkas di Malaka.
Persekutuan ini merupakan usaha politis dua kerajaan tersebut dalam menahan penetrasi kerajaan-kerajaan Islam yang justru tengah berusaha menghalau pengaruh Portugis di kawasan Nusantara. Setelah pengaruh Mataram, dan terlebih-lebih setelah VOC mengalahkan perjuangan masyarakat Belambangan, eksistensi keberagamaan Hindu di Belambangan pun berubah. Sejak saat itu, perlahan-lahan Islam mulai diimani oleh sebagian masyarakat Belambangan, juga agama Nasrani yang diperkenalkan oleh Belanda. Kehidupan sosial dan ekonomi. Tak banyak sumber yang memberitakan mengenai sistem sosial dan ekonomi yang dianut oleh masyarakat Belambangan. Tome Pires atau Lombard, 2008/171, menulis bahwa pada abad ke-15 dan 16, Pulau Jawa banyak memproduksi hamba atau hulun alias budak, dan Belambangan merupakan salah satu pengekspor golongan masyarakat tersebut. Adapun kehidupan ekonomi sosial masyarakat Belambangan sangat bergantung pada padi. Hal ini berkesesuaian dengan berita bahwa pasukan VOC membakar lumbung-lumbung padi saat menyerang Belambangan. Fakta bahwa baik Panarukan maupun Muncar adalah kota pelabuhan menimbulkan anggapan bahwa kehidupan ekonomi Kaula Belambangan bergantung pula pada penghasilan laut. Selanjutnya, belum diketahui pasti apalagi hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat Belambangan, namun kiranya dapat disejajarkan dengan apa yang digarap oleh masyarakat Majapahit. Belambangan dalam roman Damarwulan Minak Jinggo. Muljana menulis bahwa cerita roman Damarwulan dan Minak Jinggo muncul setelah meletusnya Perang Paregrek yang terjadi pada tahun 1406. Perang inilah yang menginspirasi sastrawan Jawa yang entah siapa orangnya untuk membuat kisah Damarwulan Minak Jinggo. Tak terhitung sudah berapa kali kisah Damarwulan Minak Jinggo dipentaskan dalam seni sendratari, ketoprak, dan teater. Kisah Damarwulan Minak Jinggo sendiri tercatat sedikitnya dalam 3 buah serat, Serat Kanda, Serat Damarwulan, dan Serat Belambangan. Penulis Serat Kanda, yakni sastrawan Keraton Yogya, menurut Muljana, tak mengetahui pasti fakta-fakta sejarah seputar Perang Paregrek. Maka dari itu, cukup beresiko pula bila kita menghubungkan kisah Damarwulan Minak Jinggo ini dengan peristiwa Paregrek. Apalagi semua serat itu ditulis pada masa kerajaan Islam, berabad kemudian setelah peristiwa berlangsung. Dikisahkan, penguasa Belambangan bernama Minak Jinggo ingin mempersunting Ratu Majapahit Kenya Kencana Wungu. Ia menaikkan statusnya dari Adipati menjadi Raja Belambangan dengan gelar Prabu Urubisma. Sang ratu yang tak ingin diperistri oleh Minak Jinggo atau yang digambarkan bertabiat kasar, buruk rupa, dan berbadan besar, ini yang sudah memiliki 2 orang istri, Dewi Puyengan dan Dewi Waita. Sang ratu segera mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Minak Jinggo, ia akan diberi hadiah berlimpah. Raja Minak Jinggo pun mengobrak-abrik Majapahit dengan gada wesi kuningnya. Sebelum ke Majapahit, pasukan Belambangan menyerang Lumajang, bahkan dikirim pula utusan ke Ternate untuk diminta bantuan oleh Minak Jinggo. Para prajurit dan pejabat Majapahit banyak yang gugur, termasuk Ranggalawe. Tatkala situasi tak menentu ini, datanglah Damarwulan. Damarwulan adalah putra dari Patih Majapahit bernama Udara. Setelah dewasa ia mengabdi kepada pamannya, Patih Lojender di Majapahit, bekerja sebagai tukang rumput. Putri sang Patih, Dewi Anjasmara, terpikat pada Damarwulan. Singkat cerita, Damarwulan menghadap Kencana Wungu dan diangkat menjadi Panglima Majapahit. Berangkatlah Damarwulan menghadapi Minak Jinggo. Berkat bantuan kedua istri Minak Jinggo, Waita dan Puyengan, Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo, memenggal kepalanya sebagai bukti kepada Ratu Kencana Wungu. Damarwulan membawa kepala Minak Jinggo ke Majapahit. Namun, di tengah jalan ia dikhianati oleh 2 orang anak Lojender, yakni Layang Seta dan Layang Kumitir, yang mengaku sebagai utusan Ratu Kencana Wungu. Tanpa curiga, kepala Minak Jinggo diserahkan oleh Damarwulan. Cerita selanjutnya gampang ditebak. Layang Seto dan Layang Kumitir pun dianggap pahlawan oleh ratu dan rakyat Majapahit. Namun, akhirnya kedok mereka berdua terkuak. Damarwulan pun menikah dengan Kencana Wungu dan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Mertawijaya.
Pernikahan Damarwulan dengan Ratu Kencana Wungu membuahkan seorang putra bernama Brawijaya. Raffles menulis, 2008-234, bahwa pada abad ke-19 cerita Damarwulan Minak Jinggo merupakan cerita favorit orang Jawa, dan kerap dipentaskan dalam bentuk wayang klitik atau wayang dari kayu dengan tinggi 10 inci, dan wayang beber. Sosok wayang digambar pada lembaran kertas yang keras di mana dalang memberikan dialog. Sebagian masyarakat percaya bahwa Ratu Kencana Wungu merupakan perwujudan sosok Ratu Suhita, sedangkan Minak Jinggo adalah Bre Wirabumi. Pandangan ini tentu bersifat ahistoris, dan memang bertolak belakang dengan kajian di lapangan atau, misalnya terdapat nama Ranggalawe sebagai Adipati Tuban, yang seharusnya hidup pada masa Sangramawijaya. Akan tetapi, terlepas dari sifatnya yang sastrawi, ada satu hal yang perlu diperhatikan mengenai kisah roman ini, keberpihakan para penulis serat tersebut sangat terasa, yakni berpihak kepada pihak yang menang atau Majapahit, yang diwakili oleh sosok Damarwulan, dan seolah-olah memperolok pihak yang kalah, yakni Blambangan yang diwakili oleh sosok Minak Jinggo. Mengapa? Karena dalam seni Banyuwangi dan Janger, sosok Minak Jinggo ditampilkan dengan wajah rupawan, dan ia memberontak karena Ratu Kencana Wungu membatalkan rencananya untuk dinikahi oleh Minak Jinggo. Dan tentu, serat-serat tersebut dibuat untuk mengukuhkan pengetahuan masyarakat awam, bahwa Raja atau Sultan Mataram Islam, juga Pajang dan Demak, merupakan keturunan Raja-Raja Majapahit, dan dengan begitu mereka merasa lebih percaya diri untuk membangun kekuasaan mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini, nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.